Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa peserta didik yang sangat kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar daring untuk materi pendidikan agama Islam pada pelajaran Ayo Membayar Zakat, dengan subpelajaran orang yang berhak menerima zakat. Di dalam ajaran agama Islam, hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain, yang artinya wajib bagi setiap orang Islam untuk mengeluarkan zakatnya bila mana sudah mencapai nisab dan haulnya. Nisab artinya batasan jumlah banyaknya kepemilikan harta. Sedangkan haul maksudnya adalah batasan lamanya waktu kepemilikan harta tersebut. Para siswa sekalian, bila suatu saat kita menemukan harta secara tak disangka-sangka, yang tidak jelas kepemilikannya siapa, katakanlah misalnya harta Qarun, maka harta tersebut bisa menjadi milik kita sepenuhnya secara halal, tentunya setelah kita keluarkan zakatnya sebesar 20%. Harta semacam ini di dalam Islam disebut dengan rikas atau barang temuan. Para siswa sekalian, bagi kita yang sudah memiliki kemampuan dan memiliki harta yang cukup dan sudah wajib mengeluarkan zakat, dan kita sudah mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya, maka kita tergolong muzakki. Sementara bila kita berlaku sebagai penerima zakat, maka dalam hal ini kita disebut mustahik. Para siswa sekalian, waktu yang paling afdal atau paling utama dalam pembayaran zakat fitrah adalah pada akhir bulan Ramadan. Para siswa sekalian, di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabili faridatan min Allah. Innallaha alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, pengurus zakat atau amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk perjuangan di jalan Allah, dan untuk para musafir
yang sedang dalam perjalanan. Adapun yang dimaksud fakir adalah ialah orang-orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pekerjaan tetap, kerjanya serabutan saja, dan penghasilannya tidak mencukupi dan memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, fakir, miskin. Yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, sementara penghasilan dari pekerjaan tetapnya itu tidaklah mencukupi dan memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian yang dimaksud amil zakat adalah pengurus zakat fitrah yang ditunjuk secara sah dan legal berdasarkan musyawarah. Maka orang semacam ini disebut amil zakat yang juga berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Kemudian mu'allab. Mu'allab ini adalah orang yang baru masuk Islam. Dia juga diberikan zakat yang bertujuan untuk menghibur hatinya agar ia merasa betah kerasan di dalam naungan agama Islam. Wa fi riqab, untuk memerdekakan budak. Di zaman Rasulullah SAW masih ada perbudakan. Maka untuk memerdekakan mereka itu dari cengkraman penguasaan orang lain, maka mereka itu diberikan zakat. Ada pula gharim. Gharim ini adalah orang yang mempunyai hutang. Kepada mereka diberikan zakat untuk membantu melunasi hutang-hutang mereka. Akan tetapi hutang yang dimaksudkan di sini tentunya yang ditimbulkan oleh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hutang karena maksiat. Kemudian fi sabilillah. Fi sabilillah ini adalah orang-orang yang memperjuangkan tegaknya agama. Boleh dia ustadz, guru ngaji, dan lain-lain sebagainya. Berhak juga kepada musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Akan tetapi perjalanan ini tentu perjalanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perjalanan untuk maksiat. Bukan perjalanan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kepada amil zakat, kalaulah kebetulan yang tertunjuk sebagai pengurus zakat itu adalah orang kaya, orang yang berkemampuan, punya harta yang banyak, akan tetapi karena hasil musyawarah ia masuk dalam kelompok amil, maka kita sebagai masyarakat harus memahami. Jangan sampai kita berpikir
bahwa ada orang kaya raya yang mendapatkan fitrah. Dalam kapasitas dia sebagai amil zakat yang ditunjuk secara sah oleh masyarakat melalui suatu musyawarah, maka itu menghalalkan kepada dia untuk menerima zakat fitrah dan zakat mal. Namun alangkah baiknya kita berprasangka baik. Mungkin saja haknya dia terima, tapi akhirnya dia salurkan kepada orang yang jauh lebih berhak menerimanya. Kalau nanti para siswa memiliki harta yang banyak dalam arti kaya raya, tapi ditugasi untuk menjadi amil zakat, maka terimalah yang menjadi haknya. Akan lebih indah jika disalurkan kembali kepada orang yang jauh lebih berhak menerimanya atau jauh lebih sulit kehidupannya daripada kita. Mudah-mudahan kita semua, termasuk hamba-hamba Allah yang gemar dan taat mengeluarkan zakat. Karena zakat itu adalah merupakan kotoran dari rezeki yang kita miliki. Bila mana kotoran itu tidak keluarkan, maka harta kita masih tetap kotor dan tidak bersih. Dan kita harus yakin, saya yakin-yakinnya, yang namanya hak orang lain yang berada dalam rezeki kita, seandainya tidak kita keluarkan pun, ia akan keluar dengan sendirinya, dengan caranya sendiri. Mungkin melalui musibah yang melanda kita, mungkin melalui kehilangan, mungkin melalui salah dalam membeli sesuatu, mungkin melalui ditodong, dirampok, dan digarong orang lain. Oleh sebab itu, sebelum ia keluar dengan sendirinya, akan lebih bagus kalau kita dengan ikhlas mengeluarkannya. Para siswa sekalian, mungkin itu sajalah dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.